semuanya. Tangannya sudah tangannya ngepak. Suaranya. Allahu Akbar. Merdeka!
sanalah aku berdiri dari pandu ibuku Indonesia. Indonesia bersatu, hiduplah, hiduplah bangsaku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku yang putih. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wahdahudillana wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama perkenalkan kami dari Organisasi Masyarakat Kesatuan Komando Pembela Merah Putih beserta beberapa aliansi organisasi dan beserta sivitas akademisi, para ulama, masyarakat cinta damai hari ini datang ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia sebagai maksud untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan unek-unek kami di mana saat ini, akhir-akhir ini telah banyak terjadi intimidasi, pengancaman, dan bahkan penganiayaan terhadap rakyat Indonesia. Untuk itu, sebagai rasa peduli, sebagai kontrol sosial, kami meminta pertanggungjawaban kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk bekerja keras menangkap para preman-preman. Dan sebelum kami melanjutkan orasi yang akan disampaikan oleh beberapa teman, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada bapak-bapak kepolisian dan kepada bapak-bapak TNI selaku mitra daripada organisasi. Untuk itu, selanjutnya orasi akan kami mulai atau kami gelar kepada rekan yang ingin memulai untuk orasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuai rencana agenda yang telah kita sampaikan kepada Mabes Polri bahwa hari ini kita bersilaturahmi menyampaikan pendapat di umum sebagai hak prerogatif bangsa Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang tahun 45 ataupun nomor 8 tahun 98. Untuk itu, ucapan terima kasih khusus kepada Bapak Jenderal Polisi Bapak Ilham Haji selaku Kapolri dan segenap jajaran anggota Polri yang telah hadir, dan segenap rekan-rekan dari KPNP beserta dengan saya termasuk aliansi dari Perpam, Allah, dan juga dari aliansi persatuan atau gabungan Konwen Merah Putih, Allah, dan Rawati, Allah, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan. Perlu diketahui bahwa Indonesia merdeka itu merupakan awal daripada perjuangan bangsa Indonesia yang lahir oleh banjir darah tertumpah di mana-mana.
para orang tua kita mungkin kakek kita demi menciptakan Indonesia merdeka terlepas dari penjajah, maka nyawa dan raga dikorbankan. Allahu Akbar. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus yang terdiri berbagai ormas dalam arti lain kesadaran masyarakat dalam rangka membantu tujuan negara. Salah satu tujuan ormas adalah membantu terwujudnya tujuan negara. Tetapi ormas sendiri mempunyai kewajiban untuk menjaga ketuhanan atau kepahaman atau kebudayaan yang ada di masyarakat, tetapi tentu harus mampu mendorong tujuan negara, salah satunya membela NKRI. Namun demikian, perlu kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, karena ini merupakan akhir daripada perjalanan kami, karena Bapak Kapolri itu tidak ada lagi hanya satu di Republik Indonesia, bahwa kami mewakili sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, khususnya di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Selanjutnya kami mohon kepada yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk sudi kiranya bertemu dengan kami agar kami bisa menyampaikan sebuah pernyataan sikap dari kami. Allahu Akbar. Untuk selanjutnya kita dengarkan orasi dari Bapak Imam selaku Ketua Markas Daerah Tangerang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Yang terhormat Bapak Kapolri, yang terhormat Bapak-Bapak kepolisian yang sudah hadir membantu kami KKPNP dalam rangka pengamanan kami dalam rangka melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Mabes Polri. Kami adalah Kesatuan Komando Pembela Merah Putih, Bapak-Bapak. Kami hadir dari beberapa daerah. Ada dari Banten, ada dari Jawa Barat, ada juga yang dari DKI, karena tuan rumahnya DKI begitu Mas. Kami perwakilan di sini Bapak-bapak. Ini merupakan perwakilan dari beberapa maktab yang ada di 3 provinsi. Itu yang mesti saya sampaikan ke Bapak-bapak. Kami hadir di sini adalah mewakili daripada masyarakat Indonesia secara umum. Kenapa? Karena kami berpatokan kepada yang namanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 terkait dengan jaminan fidusiar, penarikan atau eksekutor terhadap jaminan fidusiar. Bahwa di pasal 15 jelas-jelas disebutkan jika debitur tidak sepakat untuk menyerahkan mobilnya dengan sukarela, maka tata cara eksekutor itu dilakukan dengan cara sesuai dengan putusan undang-undang seperti kasus-kasus pidana lain. Oleh karenanya, kami mengutuk keras terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman jalanan. Sepakat kawan-kawan? Bahwa perusahaan-perusahaan penagih utang yang sekarang sedang marak-marak, sedang banyak-banyaknya, ini sangat-sangat mengancam kehidupan bermasyarakat. Sudah banyak korban Bapak-bapak. Korban sudah berjatuhan. Bukan cuma 1-2. Selamat datang Pak Presiden KKPNP Habib Isam. Selamat bergabung dengan kami anak-anakmu Bapak Presiden. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama dengan kami Presiden kita Habib Isam. Mudah-mudahan beliau nanti langsung memimpin ketemu dengan pihak Mabes Polri. Saya lanjutkan lagi orasi saya. Perkenalkan kawan-kawan, saya dari perwakilan Banten, KKPNP melalui wilayah Banten. Saya ingin menyampaikan bahwa Kapolri, Baik Pak Kapolri, Bapak Jenderal Idam Aziz yang kami anak-anak bangsa yang sangat mencintai kepolisian, izinkan untuk bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan pernyataan sikap. Sekali lagi
kepada Bapak Kapolri Jenderal Idam Aziz, izinkan kami untuk bertemu dengan Bapak untuk menyampaikan pernyataan sikap. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada gerakan Ojo Merah Putih, ini yang paling teraniaya, kepada perwakilan daripada gerakan Ojo Merah Putih kami minta untuk menyampaikan aspirasinya. Sekali lagi, cepat. Mereka! Allahu Akbar! Kami dari gerakan Ojo Merah Putih meminta kepada Bapak Kapolri tegakkan kebebasan hukum, jangan berat sebelah. Polisi, tugas kepolisian adalah melayani masyarakat, bukan melayani rezim. Sudah terbukti, kami melaporkan ke Kapolres Jakarta Timur, tapi apa buktinya? Nol besar, kami dilempar-lempar. Mobil ditarik jam 2 pagi. Mobil ditarik jam 2 pagi. Tanpa izin dengan derek. Apa itu menjadi material? Itu semacam pencurian. Perampokan. Di jalanan. Teman-teman kami di jalanan diambil, dirampas nih. Ditikam. Ada ditikam. Di Pulau Gadung, di Jogja, di Surabaya, Rawamangun, Bojonggede, Cibinong, Cibilaina, itu berkali-kali kita bentrok dengan material. Bukannya kita takut, tapi kita nggak mau jatuh domba sesama rakyat Indonesia. Kami jatuh domba terus. Kami di ojol sudah tertinggal, di jalanan pun kami tertinggal. Pada siapa kami meminta keadilan di negeri ini. Allahu Akbar. Mana Indonesia negara hukum? Buktikan. Jangan cuma ngomong besar, janji belaka. 75 tahun Indonesia merdeka, tapi apa buktinya? Yang merdeka itu siapa? Yang terindah di kami semua. Untuk itu, kami dari gerakan Ojo Merah Putih meminta kepada Bapak Kapolri untuk membubarkan praktek preman jalanan, material, debt collector dan sebagainya. Bubarkan dari bumi Indonesia. Kami tidak mau jatuh domba lagi. Kami rakyat Indonesia. Cinta NKRI. NKRI harga mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam satu aspal kepada Ketua, Kepala atau Panglima GPO Markas Wilayah Provinsi Banten, Bapak Ramdhani. Waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.
yang saya hormati dan saya cintai Bapak Kapolri beserta jajaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak TNI yang saya muliakan beserta jajarannya, dan tak lupa kepada rekan-rekan semuanya yang hadir di sini, terutama yang saya muliakan Bapak Presiden KKP Habib Rizwan yang saya muliakan, mudah-mudahan beliau diberikan ketabahan, diberikan panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya diberikan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998. Saya ingin bertanya, kita semua datang di sini untuk membebaskan teman kami yang saat ini ditahan hanya karena konspirasi hukum, hanya karena konspirasi hukum. Mohon kepada kepolisian Polres Tiga untuk membebaskan saudara kami, jangan dijadikan berkering daripada hukum tersebut. Bebaskan, 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 tangkap mereka, tangkap mereka, tangkap mereka sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik, untuk selanjutnya dari Gardawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Kami minta kepada Bapak-Bapak Kapolri yang terhormat, kami dari Gardawati KKPP ingin menyampaikan keluh kesah yang ada di masyarakat pada hari ini dan kemarin-kemarin itu, terutama teman kami sampai di Adiana tertusuk-tusuk badannya sampai mengiris. Saya melihat, walaupun tidak melihat dan depan, tapi saya melihat di video di mana kalau seandainya itu yang kena pada saudara atau anak dari bapak-bapak polisi ini, betul? Oke. Yang kami hormati bapak-bapak kepolisian untuk memberantas yang namanya debt collector atau wakil, betul? Oke. Yang sudah meresahkan kami di masyarakat, kami minta dihapuskan atau dibubarkan untuk menumpang makar-makar yang terlarang harus benar-benar ditumas. Kami dari Gardawati meminta pihak-pihak kita atau sejenis lainnya yang masih memakai jasa dan kolektor, kalau bisa ditutup. Oke kawan-kawan, kita walaupun perempuan tidak mau dan tidak mau direndahkan, walaupun matai-matai itu istilahnya laki-laki, tapi Gardawati perempuan apalagi meresahkan. Untuk kami tidak ada suami di tengah malam dia datang mengancam kami ketakutan. Bagaimana dengan kalau misalkan kena kepada bapak-bapak atau keluarga bapak-bapak semua? Betul? Oke, dari kami Gardawati semua ingin benar-benar minta kepada bapak-bapak kepolisian bahwa materi itu ditumpah dan pinai-pinai itu yang masih memakai jasa kepolisian ditutup matanya, betul? Sekali lagi kepada bapak-bapak kepolisian kami minta dukungan kami ini karena kami ormas yang santun dan tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Yang kami hormati Presiden KKPMP yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Yang kami hormati Ketua Kapolri beserta jajaran yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Pertama
menyampaikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin. Yang kami hormatin jajaran Kapolri, terima kasih atas dukungannya. Kami dari Ormas KKPMP seluruh Indonesia yang hadir di sini tidak lain dan tidak bukan hanya menyampaikan orasi, menyampaikan tuntutan kepada debt collector atau racing yang sedang brutal. Untuk teman kami hari ini di hadapan jajaran Kapolri Indonesia, Bapak yang terhormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan tuntutan racing yang bekerja sama dengan debt collector. Habiskan angkat para maling-maling yang pakai seragam semuanya, karena kami sebagai warga Indonesia merasa resah. Kami sebagai garda wanita Indonesia merasa tidak nyaman dengan adanya racing yang bekerja sama dengan debt collector yang saat ini berkeliaran di mana-mana untuk menghutang bukan pidana, hutang adalah perdata, yang mana adalah kita bukan di tempat hotel, bukan di tempat kantor, di tempat racing, tetapi intinya adalah di pengadilan kita beradu, di pengadilan kita berlomba-lomba untuk mencari kebenaran. Untuk itu kami pada jajaran Kapolri, marilah kita bersama-sama masyarakat Indonesia. Hari ini rakyat berlomba, hari ini rakyatku sedang menderita karena berbagai penyebab COVID-19. Orang datangi para kolektor, polisi yang biasa. Untuk itu kami harapkan kepada jajaran Kapolri, mohon kerjasamanya untuk bersama-sama rakyat Indonesia. Kapolri adalah sebagai bangsa dari warga Indonesia. Kapolri adalah tempat perlindungan warga Indonesia di mana berada, di mana keadilan, di mana semuanya itu berada. Hari ini kami datang melakukan semuanya. Kami datang dan kolektor, tombak polisi yang tidak memiliki seorang Republik Indonesia. Karena hari ini kita ada di Republik Indonesia, kita bukan ada di luar negeri, kita bukan ada di negara Saudi, bukan, tetapi kami berlindung di bawah naungan bendera merah putih. Sebagai ada teman-teman semuanya bertemu dengan dokter, maka habiskan dia. Katakan ajak kita Kapolri kita, ajak dulu bersama di badan hukum kita semuanya. Untuk itu harapan kami teman-teman dari provinsi, dari daerah aliansi, tempat untuk kita bersatu untuk menangkap, kita membasmi, kita mencari penegak hukum, kita mencari keadilan. Benar-benar hari ini hukum sudah lemah, hari ini sudah lemah. Kami mencari banyak di sana orang-orang mencari teman-teman semuanya. Bapak Kapolri yang tidak dikenal hari ini kami dari perwakilan Ormas KKPMP bertemu dengan Bapak Kapolri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semangat. Izinkanlah kami oleh teman-teman semuanya. Kita pantang mundur untuk mencari keadilan. Kita semuanya bersama-sama bersama Bapak Kepolisian sebagai penanggung. Bagaimana kalau hukum lemah? Kalau hukumnya lemah, maka rakyat Indonesia akan lemah juga. Betul? Betul? Bapak-bapak Kapolri terhormat, hari ini kita mengumandangkan dengan menyebut nama Allah yang memerdekakan Indonesia. Artinya kami hadir di sini adalah sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang patuh dan taat oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu izinkanlah kami untuk bersama-sama Kapolri, bersama-sama dengan polisi, untuk bersama-sama untuk mengangkat debt collector yang sudah biadab yang saat ini telah menganiaya rekan kami. Terima kasih semuanya. Dari kami Panitia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kapolri, 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 hidup
satu lagi dari Kartawati Mawil Provinsi Banten kepada Ibu Ayu kami persilakan. Maju serta pasti kita menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh jajaran Polri yang turut sudah mengamankan dan menertibkan acara aksi damai ini. Di sini kami organisasi pergerakan pembela aspirasi masyarakat Perpam terketuk hati hadir di sini untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat di Indonesia, khususnya di Banten, yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh oknum dop kolektor atau mata lang. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh OKP yang hadir dalam acara ini, khususnya Presiden KKPNP. Terima kasih banyak. Di sini kami akan menyampaikan kepada penegak hukum Republik Indonesia, kami mendukung sekiranya bapak-bapak polisi menindak tegas premanisme yang berkedok debt collector yang sudah meresahkan masyarakat. Di sini debt collector menjadi momok yang menakutkan. Mereka main hakim sendiri. Di sini sudah jelas bahwa di sini adalah tugas dan fungsi pihak penegak hukum untuk menegakkan hukum di Republik Indonesia. Berikan kepada masyarakat agar mempercayai penegak hukum, menegakkan hukum secara adil-adilnya. Jangan sampai hukum ini menjadi kumpul ratas runcing ke bawah. Di sini kami tidak mau. Kami atas nama masyarakat meminta kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas kelakuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, saudara semua pihak keamanan yang studi pada hari ini bersama-sama bersama dengan kami semua. Kami berdiri di sini untuk membacakan press release yang dikeluarkan oleh Mabes KKPNP Satuan Komando Pembela Merah Putih. Yang keras, yang keras. Press release. Jangan beri ruang untuk segala bentuk tindak kekerasan, premanisme, debt collector atas nama kepentingan komersial pelaku usaha di Indonesia. Pada hari ini, Senin 20 Juli 2020, kami bagian dari masyarakat Indonesia yang sangat peduli atas tindakan-tindakan arogan kekerasan fisiologi dan fisik dengan gaya premanisme yang mengatasnamakan sebuah usaha berbadan hukum yang mempekerjakan para penagih hutang atau debt collector. Dan hal ini sudah sering sekali terjadi setiap hari berupa tindakan-tindakan kekerasan premanisme ala hukum rimba yang membuat masyarakat menjadi bulan-bulanan dengan konsep kekerasan fisiologi, bahkan tak jarang dengan kekerasan fisik di masyarakat yang sangat populer disebut debt collector atau gerombolan penagih hutang terkoordinir atas kepentingan pelaku usaha kreditor. Ini sangat sering Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Kami meminta kepada para polisian untuk menindak tegas para debt kolektor dan mata-mata jalanan yang sudah sewenang-wenang, yang sudah menganiaya
kepolisian untuk menindak tegas mereka. Karena apa? Kami berlindung kepada dan berabung kepada pihak kepolisian supaya menegakkan supremasi hukum yang seadil-adilnya. Teman kami, sahabat kami yang sudah teraniaya di Tiga Raksa, yang begitu buta dan kolektor membabi buta, yang sudah menghakimi dengan mengatasnamakan jaruan leasing. Dan kami juga minta pada pihak kepolisian, khususnya Bapak Kapolri, untuk tidak segan-segan memerintahkan aparat di bawahnya, yaitu polisi, Polda, Polsek dan tingkat di bawahnya, untuk tetap konsekuen tentang hukum, menindak tegas para kriminalitas jalanan. Dan kami semua minta kepada semua jajaran kepolisian bantu aparat masyarakat kecil yang memang tertinggal, tegakkan undang-undang supremasi hukum. Jangan sampai undang-undang ini tajam di atas, tajam di bawah, tumbuh di atas. Dan kami juga semua dari transportasi pembela merah putih yang sering ada di jalanan juga meminta semua untuk kalau ada tindakan-tindakan mata-mata atau daripada perjalanan tetap melapor ke kepolisian, karena pihak kepolisian ada tugasnya mereka untuk menindaklanjuti itu. Mungkin cukup sekian sambutan dari kami ini. Semoga aparat kepolisian ini mendengarkan keluh kesah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai nanti Indonesia akan NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak yang ikut hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Kepolisian yang telah mendukung dan menjaga aksi kita. Kami dari perwakilan ojek online. Salam satu Astra. Salam merah putih. Salam perjuangan. Sedikit curhat. Kami dari awal jadi ojek online sudah mendapat kesengsaraan. Sampai detik ini pun kami masih sengsara. Penghasilan sudah tidak logika. Bagaimana kita mengempani keluarga kita? Ditambah lagi aksi premanisme oleh debt collector alias Matel. Teman-teman kami 90% punya hutang dengan leasing. Bukan karena tidak mau bayar, tapi lindungi kami sebagai hak anak bangsa di negeri ini. Ya, sedikit pantun. Boleh? Main layang-layang di bawah terik matahari. Panasnya sudah biasa, karena itu budaya anak negeri. Kami datang kemari, jauh-jauh kemari, untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai anak negeri ini. Selanjutnya, kami memohon kepada yang terhormat Bapak Kapolri.
Ya, lewat sini dulu. Sampai nanti. Saya mewakili Mawil Banten, KKPMP sebarannya hampir seluruh Indonesia, kebetulan termasuk Banten, kami ada di sini. Menambahkan kawan kami dari santri bahwasanya kehadiran kami kemari adalah menuntut pihak kepolisian untuk menegakkan hukum, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2016 terkait eksekusi, Pak. Bahwa sekarang ini eksekusi dilakukan secara liar. Artinya kenapa? Ya, dilakukan secara liar oleh pihak leasing dan seolah-olah dibuat sayembara, Pak. Ini yang ngeri, Pak. Sayembara siapa yang bisa narik mobil yang dianggap wantisasi tersebut itu mendapatkan upah 25 juta. Nah, ini yang membahayakan, Pak. Banyak korban-korban di jalanan berjatuhan, Pak. Disampaikan sama kawan kami tadi. Yang terakhir adalah kejadian tanggal 14 Juli di Tangerang, kebetulan di wilayah saya. Itu jelas-jelas mobil itu sebetulnya udah nunggak, tapi sudah dibayar oleh atas namanya sehari sebelum kejadian. Kelihatannya nggak ada koordinasi untuk nagih itu. Tapi sebetulnya bukan itu poinnya yang saya mau sampaikan. Ini luar biasa, mereka dengan membawa parang, senjata tajam, menakut-nakuti masyarakat. Gerombolan lah saya bilang. Kami masyarakat nggak bisa ngelawan apa-apa, maka kami nggak dipersiapkan untuk berantem di lapangan. Gitu. Nah, kemudian atas kejadian tersebut, Bapak perlu ketahui, itu korban nyaris meninggal, Pak. Darah habis, mungkin di TV, di news sudah beredar di mana-mana itu berita. Ya. Aneh bin ajaib. Kelompok yang melakukan penusukan itu ditangkap satu hari, dilepaskan lagi oleh Polres Kota Tangerang, 3 raksa. Karena Tangerang punya 3 Polres. Nah, itu yang di Kota Tangerang, Polres Kota Tangerang namanya, Pak. Ada 3 raksa. Kemudian yang lebih miris lagi, pelapor malah sekarang ditahan karena ada kabar si pihak kelompok gerombolan tadi juga membuat laporan. Jangan sampai kami berpikir gara-gara yang membuat laporan ini pemodal MNC, perusahaan besar, Pak. Siapa yang nggak kenal sama Haritanu? Jangan gara-gara itu kemudian rakyat dikorbankan, sekarang ditahan orang nggak bersalah. Gitu. Nah, ini mohon kami keadilan jauh-jauh dari Banten dan dari pelosok dari mana-mana kami hadir supaya ada tindakan tegas dari Polri dalam bentuk mengayomi, melindungi masyarakat. Kami senang dengan logo atau motonya Polri sekarang, promoter. Itu luar biasa bagus, masyarakat senang. Tapi mohon promoter ini benar-benar ditegakkan. Dengan lihat kejadian kemarin itu di lapangan, Pak, di tempat umum, orang bacokin orang, nggak ada yang ditangkap, coba. Aneh benar-benar. Bukan di tempat yang gelap, yang nggak ada lampu, kemudian nggak ada orang di hutan, enggak, Pak. Tempat ramai itu di tengah-tengah keramaian di patung KB 3 Raksa. Sore hari masih posisi jam 8, setengah 8. Orang lewat banyak, tapi aneh, sekali lagi aneh. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti ada tindakan balasan dari masyarakat yang kemudian melakukan tindakan pembalasan, main hakim sendiri. Ini yang berbahaya. Akhirnya benturan antar suku, Pak. Karena tanda kutip, maaf, saya nggak mau sebut suku seperti itu, tapi rata-rata mereka kelompok-kelompok mereka yang sekarang berkeliaran di jalan ngerampas kendaraan-kendaraan itu, gitu loh. Ini bisa perang antar suku nanti ujung-ujungnya, kan nggak enak, Pak. Sementara kami dituntut
untuk bagaimana menjaga kondusivitas Indonesia NKRI ini. Bagaimana kemudian COVID ini yang jelas-jelas sedang melanda, semua harus kerjasama, gotong royong kata Pak Presiden kan. Yang susah, yang kaya, bantu yang miskin. Kami KKPMP sedang giat-giatnya melakukan bakti sosial, memberikan APD, memberikan sumbangan kepada korban-korban PHK. Dari satu sisi kita melihat orang-orang gerombolan-gerombolan enak-enaknya meras masyarakat yang sedang susah. Dan masyarakat yang terdampak karena ekonominya terputus di PHK. Tangerang saja ini ribuan orang ter-PHK. Mereka ada yang menjadi debiturnya beberapa perusahaan leasing, kemudian pinjam rumah, kredit dan segala macam. Presiden sudah jelas-jelas menegaskan mereka harus memberikan kelonggaran dalam situasi kondisi saat ini. Tapi faktanya di lapangan tidak seperti itu, Pak. Faktanya mereka jalan terus bisnisnya, perusahaan-perusahaan penagih utang itu. Jadi modelnya begini, Pak. Mudah-mudahan Bapak udah tahu juga. Jadi perusahaan pembiayaan atau leasing itu kerjasama dengan perusahaan penagihan utang. Nah, perusahaan penagihan utang itulah kemudian mendapatkan mandat dari sini, perusahaan pembiayaan. Nah, ini gerombolan ini kemudian langsung turun ke lapangan, memberikan tekanan, pressure kepada masyarakat. Tidak sedikit juga dengan cara-cara merampas seperti itu. Karena tadi ada sayembara, ngambil satu unit itu 25 juta, Pak. Kan gila ini. Gitu. Nah, ini kalau bukan Bapak sebagai aparat kepolisian, Polri yang menegakkan hukum, kan kacau balau negara ini. Gitu kira-kira. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, barangkali ada kawan-kawan lain menambahkan. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melihat kalau awalnya salah, maka akhirnya pun salah. Undang-undang sudah jelas diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang 1945 sebagai patokan hukum kita. Dalam Undang-Undang Fidusia jelas diterangkan, Undang-Undang 42 tahun 99. Berdasarkan Undang-Undang Fidusia maka terbagi dua fungsi hukum yang jelas. Yang satu adalah lex spesialis, yang satu lex generalis. Mana yang kita harus pakai? Kalau para pemimpin kita jeli, maka hukum akan menjadi benteng yang terkuat di Republik ini. Karena benteng hukum dilanggar, maka semua ke bawah akan jadi kacau. Kita nyatakan sebagai rakyat melihat menerka atau melihat kejadian di lapangan, maka telah terjadi hukum LGBT, Pak. Perempuan bukan, laki-laki bukan. Maka di sana, di dalam sana akan ribut yang namanya hadiah uang, Pak. Apakah kepolisian kita melihat kejadian ini lebih baik uang daripada rakyatnya? Kan pasti kita melihat rakyat kita lebih hebat. Kemerdekaan yang dititipkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai patokan, sebagai pelindungan hukum kita, masyarakat harus aman, nyaman, dan sebagainya. Sekarang debt collector melebihi fungsi kepolisian, melebihi fungsi TNI. Apakah dibiarkan saja kejadian di mana-mana? Ini kita harus melihat. Mesti polisi dengan tegas dan jelas. Ini bukan bidang kami, bukan ranah kami. Ini adalah ranah perdata. Harus dijelaskan. Bukan debt collector mengambil kendaraan, dibawa ke polsek, lalu polsek bilang kami nggak bisa jadi saksi, cuma menyaksikan. Yang keluar adalah fotokopi daripada fidusia itu sendiri. Lalu polisi mengatakan di polsek ini, silakan kalian damai berdua. Yang damai satu tukang cabai, yang satu tukang bawang. Bagaimana bisa menyelesaikan, Pak? Di sini timbul angka yang menjadikan bencana bagi kita semua. Dengan angka lah kita akan rusak, Pak. Apakah polisi ini diam saja dengan kejadian ini? Kan kita harus tegas. Bapak Presiden sudah jelas mengamanatkan kepada Pak Idam Aziz. Tolong catat pada tanggal 24 Maret untuk menindak tegas debt collector. Lalu di sini kalau saya perhatikan, saya baca koran, melihat majalah, negeri ini hobi mengeluarkan undang-undang, Pak, daripada praktek yang nyata. Mestinya kita praktek yang nyata. Saya bangga dengan kepolisian kita yang ganteng-ganteng, kokoh-kokoh, berani-berani. Kenapa tidak berani menegakkan ketegasan secara hukum?
Kalau dibiarkan Pak, lambat laun banyak korban yang berjatuhan dari saudara kami. Lalu kami tidak mau melawan, bukan kami takut. Kalau kami perintahkan nanti akan menjadi bumerang, seluruh Indonesia ribut. Kan itu tidak menyelesaikan masalah. Maka kami datang ke Mabes Polri mengadu kepada Bapak kami. Tolong lindungi kami sebagai rakyat. Apa yang diamanatkan oleh negara, apa yang diamanatkan oleh rakyat, apa yang diamanatkan oleh Allah kepada jenderal kita, Pak Idam Aziz. Tolong sampaikan, keluarkan satu keputusan yang tegas supaya negeri ini aman. Pengusaha memberikan utang piutang kepada masyarakat karena hak kemauan bersama, tidak ada yang dirugikan. Yang satu menerima uang muka, yang satu menerima kendaraan. Kenapa di luarnya dijual belikan dengan debt collector yang garang-garang, yang serem-serem menakutkan, merampas kendaraan, mengambil kendaraan, seolah-olah fungsi mereka di atas kepolisian dan TNI. Ini yang memalukan. Kalau kita lihat di YouTube di mana ditonton oleh orang-orang luar negeri, Pak, memalukan sekali kejadian ini. Maka saya minta mudah-mudahan kepolisian Republik Indonesia panjang umur, sehat, lebih maju dengan teknologi yang canggih. Tapi sampaikan amanat saya kepada Pak Idam Aziz untuk bertindak tegas demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dan tolong sampaikan, buktikan alat bukti yang sah. Apakah ini hukum perdata atau pidana? Jangan dibuat LGBT. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Yang kedua, ada lagi cerita baru dari kawan-kawan, sistem penjebakan Batman untuk menangkap seseorang melalui cepuh-cepuh, seolah-olah perdagangan ini adalah perdagangan narkoba atau teroris yang menjadikan penyekaman terhadap masyarakat. Ini mungkin lambat laun Bapak sudah mendengar kejadian di luar atau di majalah di mana, maka tolong ditindak tegas. Katakan kalau perdata, katakan perdata, kalau pidana, katakan pidana. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Semoga Allah memberikan jalan baik. Mudah-mudahan polisi kita lebih maju, lebih baik, lebih indah, mempunyai teknologi yang canggih. Karena kami tetap akan berlindung di belakang Bapak sebagai tolak sebagai perlindungan hukum untuk kita semua. Maka kedatangan kami ke sini bukan karena kami anarkis, Pak, bukan juga kami menunjukkan kekuatan, tapi karena saya cinta kepada kepolisian Republik Indonesia. Saya berharap kedatangan kami diterima dengan baik, bukan dibuat satu masalah hal-hal lain. Maka terimalah kami dan kami menyampaikan amanah kepada Bapak untuk ditindaklanjuti secara tegas dan benar. Alhamdulillah, semoga Allah melindungi kita semua. Ada yang meneruskan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Bapak Kepolisian yang telah menerima kami sebagai masyarakat dan tentu menyampaikan aspirasi masyarakat. Pertama, saya pribadi mewakili teman-teman dan rekan-rekan dari berbagai macam organisasi dan masyarakat, terutama dari rekan-rekan keluarga besar KKPMP dan Perpam yang sama-sama mengalami intimidasi dari oknum preman yang berkedok debt collector. Tentu saya singkat, yang pertama kami mohon terhadap kepolisian untuk menindak tegas segala macam intimidasi dari debt collector terhadap debitur. Dan yang kedua, tolong bubarkan PT atau debt collector yang meresahkan masyarakat. Dan yang ketiga, kami juga sama Pak dari Ormas Pergerakan Pembela Aspirasi Masyarakat mengalami intimidasi pada tanggal 17 Januari. Rekan kami Madijar di Serang dipukul oleh oknum debt collector yang bertempat di depan kepolisian Polsek Calung, Serang Kota, dan telah membuka laporan dan telah diterima oleh Polda Banten, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Jadi kami mohon, karena memang kami menuntut keadilan, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya dari Bapak-bapak kepolisian sebagai pelindung dan pengayom kami sebagai masyarakat Indonesia untuk menindak tegas para perusuh dan para preman yang berkedok debt collector. Yang terakhir, mungkin kami dari seluruh rekan-rekan yang datang dari jauh-jauh dari Banten, bahkan dari rekan kami yang KKPMP Jakarta, Jawa Barat, segala macam,
kami ingin seterusnya dari pihak kepolisian melindungi masyarakat, bukan melindungi PT-PT yang punya uang. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat mereka menciptakan PT. PT ini bertindak dengan surat kuasa, entah surat apa isinya, surat tugas dan sebagainya, bisa merampas kendaraan. Dan mereka mendirikan, kok hukum diam saja? Masa di satu negara merdeka, negara yang maju, ada satu PT berdiri untuk perampasan kendaraan? Bingung saya, Pak. Kok semua DPR RI diam saja, Mabes Polri diam aja? Mereka mengeluarkan surat, seperti saya kata ke Bapaknya ini, tugas PT ini menciptakan gerombolan untuk mengambil kendaraan di mana-mana. Ini bagaimana kacamata hukum di Republik Merdeka ini, Pak? Bingung saya, Pak. Lalu yang kedua lagi, yang saya tadi katakan LGBT, ini kan kalau kita lihat perdata hukumnya, tapi kalau di polsek-polsek diarahkan kepada 372 dan 378, endingnya 480. Ini nggak nyambung, hukum fidusia kok diarahkan ke pidana? Seperti apa? Lex specialis diarahkan lex generalis, kan nggak nyambung. Makanya kenapa kami datang ke sini? Sekarang unek-unek kami sampaikan dulu kepada Bapak. Mungkin karena Bapak di dalam nggak mendengar, kami yang di luar wajib menyampaikan berita ini kepada Bapak. Makanya saya minta untuk diberikan kepastian hukum yang jelas, Pak. Perdata atau pidana, kalau dikatakan perdata di mana, kalau disebut pidana di mana, Pak? Supaya ada kedudukan hukum yang jelas. Yang kedua, PT-PT liar yang menciptakan gerombolan dibubarkan. Jangan sampai mereka membuat kelompok manusia karena satu mobil 25 juta, ada yang 30 juta, ada yang 60 juta, Pak. Ini jadi seolah-olah hukum karena uang. Jadi seolah-olah mereka dibiarkan bebas bergentayangan. Sedangkan kita dari hasil kemerdekaan ini pengen nyaman, pandai, duduk bersama, gotong royong, membantu kepolisian, membantu masyarakat, membantu kehidupan secara sosial. Yang kita harapkan itu, Pak. Dan di garis bawahi Bapak, kedatangan kami adalah menyampaikan pengaduan antara anak dengan Bapak. Jangan dikatakan bahwa kami datang ke sini hal-hal lain. Saya minta kepada Bapak, setelah pulangnya kami sampaikan kepada Pak Jenderal, mungkin Pak Jenderal akan berbicara dengan profesional, melihat kacamata hukum, karena di kepolisian itu orang pintar-pintar, mereka menguasai segala macam ilmu kejahatan, mereka mengerti, karena disekolahkan, dididik, pintar, punya senjata, punya apa, tapi saya lihat di lapangan, debt collector melebihi kepolisian Republik Indonesia. Oke, makasih. Ada beberapa kasus laporan kita di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Polres Bogor, Kabupaten, Jalan Tegar Liman. Nah, atas kejadian kasus di daerah Parung Panjang, Polsek Parung Panjang dan Polsek Jasingan. Dua-duanya penganiayaan dilakukan oleh debt collector. Ini kejadian 2019, bulan Oktober kalau tidak salah. Bahkan kami pernah melakukan aksi di Polres tersebut. Kemudian atas laporan kita dibetiaskan sampai sekarang. Waktu itu kami sempat membuat laporan ke Propam, dan baru sekitar 3 minggu yang lalu pihak Propam Polda Jawa Barat sempat datang ke kami untuk menindaklanjuti laporan itu. Tapi yang menurut saya rada aneh, kenapa sih selalu seperti ini gitu? Ketika masyarakat membuat laporan atas penganiayaan debt collector itu selalu berhenti gitu. Nah, mohon untuk dibantu diproses, Pak. Nah, itu jelas-jelas laporan dari 2019 sampai sekarang. Begitu. Terima kasih. Kalau tercium juga akan menjadikan bahaya besar. Kalau debt collector setelah mengambil mobil-mobil kami, STNK itu tertinggal di kami. Tapi kenapa Samsat bisa mengeluarkan STNK baru? Ini sebagai tambahan. Jadi mobil diambilin tanpa STNK, dibawa ke Samsat bisa keluar STNK baru. Asli. Dan saya bisa buktikan lagi.
Saya waktu itu sempat marah-marah di Samsat mana Pak? Bogor, Pak. Bogor ya? Betul? Tanggal berapa waktu itu? Jadi mobil ponakan kami diambil, STNK-nya masih ada di tangannya. Mereka lelang. Begitu mereka lelang, kami ambil lagi tuh mobil. STNK-nya ada 2. Samsatnya mengeluarkan, waktu saya marah di Samsat, Samsat bilang, ini berdasarkan laporan polisi, berarti kerjasama. Iya. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Kenapa? Itu diambil memudahkan pihak leasing, Pak. Bekerja sama dengan Samsat untuk menciptakan STNK baru. Mestinya kalau dia sudah mengambil mobil, tidak bisa dikeluarkan STNK baru kalau mereka tidak memberi hasil STNK lamanya. Dan atas nama siapa STNK itu? Karena pemiliknya. Itu yang saya sampaikan terakhir, Pak. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Tadi laporan dari Pak Andi itu mau ditangani oleh Polda. Oh, boleh. Nanti sekalian. Udah disampaikan? Udah. Sudah didata semua. Yang data-data mau Bapak sekalian serahkan ke staf saya. Nanti akan kita tindak lanjutin. Ya. Nanti ke Polres. Termasuk juga yang tadi Bapak sampaikan. Kalau dasar tapi kalau saya juga maafkan gini, dari orang melakukan hilang STNK, ya harus sampaikan. Bapak-bapak sekalian, saya sudah mendengar semuanya apa yang Bapak perlu kesakan. Sudah dituangkan dalam tertulisnya ya. Ya, nanti akan kita lanjutin. Jadi kalau itu ke Polres, ya kita akan sampaikan ke Polres supaya ditindaklanjutin. Nanti bukti tertulisnya ada, kita harus buat surat. Karena juga kita terima ini ya, harus berdasarkan bukti-bukti juga. Siap. Nah, supaya kami ada bisa menyampaikan surat itu berdasarkan bukti, ada laporannya di sini. Ya, dituangkan tanggal berapa, termasuk LP-nya. Jadi supaya juga kita minta juga jawaban apa yang tindak lanjut. Karena setiap yang dilaporkan, yang melakukan penyidikan itu harus diberikan surat pemberitahuan di hasil pemeriksaan SP2HP itu harus diberikan ya, apakah itu masih dalam pengumpulan bukti-bukti, apakah sudah mulai pemeriksaan tersangka atau apa, setiap saat harus dikasih tahu ya. Harus minta Pak, nanti Bapak atau rekan-rekan sekalian yang sudah melaporkan ke polisi diminta Pak SP2HP-nya mana, surat perkembangan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan kalau itu sudah masuk ranah penyidikan. Karena sebelum Polri menentukan tersangkanya itu harus juga berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi. Sudah kuat baru penentuan sebagai tersangka. Nanti Bapak tidak lanjutin terus dilanjutin. Nah kemarin mohon izin Pak, saya potong setelah sudah buka lama tanggal sekian mohon dijawab. Pasti dijawab. Ya, karena daripada sekarang Bapak ngomong begini kan saya nggak ada buktinya mungkin kan, hanya saksi-saksi setelah itu nggak lihat. Tapi kalau Bapak sampaikan ada surat, nanti saya bikin surat dasarnya juga ada kegiatan pada hari ini jam sekian di depan alamat Mabes Polri menyampaikan ini kepada Polres ini untuk ditindaklanjutin. Kita kirimkan tembusan kepada Kapolda juga nanti. Nah itu. Dan terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah menyampaikan informasi atau hal-hal yang terkait dengan pidana ya, yang terjadi di lapangan ya, dan saya juga apresiasi karena Bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian masih mempercayai kami sebagai Polri yang promoter ya, seperti yang Pak disampaikan. Memang ada beberapa oknum ya, bukan polisinya tapi oknumnya mungkin yang terpengaruh ya. Ya kita tidak menutup kemungkinan pasti ada ya. Tapi harapan kami sebagai pimpinan yang ada di tingkat di bagian ANEF ya, kami harus sesuai dengan prosedur kita sampaikan ya secara profesional, karena Pak Kadip tadi langsung juga menyampaikan Pak ANEF, Pak Kombes Sugeng harus hadir di sini. Jadi bukan kami serahkan kepada anggota, tapi saya langsung di sini. Karena nanti saya juga yang akan membuat suratnya. Yang tanda tangannya nanti adalah Pak Karo PID, Brigjen. Nanti kemana suratnya? Kalau tadi ke Jakarta Timur ya kita kirim surat ke Jakarta Timur. Berdasarkan laporan polisi nomor sekian agar ditindaklanjuti dan dilaporkan perkembangannya.
diberitahukan SP2HP-nya. Ya. Sebenarnya Bapak tanpa diminta harus diberikan. Tapi kalau lebih bagus, ini pengalaman juga. Jadi kalau Bapak meminta sesuatu ke institusi Polri-nya, lebih bagus Bapak tertulis. Karena tertulis nanti kan ada itu buktinya kan. Pak, tanda terimanya siapa yang menerima. Nanti disposisinya juga ada di situ. Tindak lanjutnya apa? Jadi bahwa nanti ada ngerek ke surat yang pertama tanggal sekian, dan yang kedua. Jadi dan harus diberikan kalau ini. Jadi rekan-rekan sekalian tolong ini pengalaman. Jadi kalau secara tertulis supaya ada bukti juga nanti ini. Dan dicantumkan juga di dalam suratnya itu Pak, Bapak apa nomor handphone yang bisa dihubungin. Kadang kan kami bingung, hanya fotokopi KTP-nya. Terus kemudian alamatnya juga alamat jalan segini. Tapi tidak ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Jadi kami kadang kesulitan. Kita kadang sampaikan, Pak, surat Bapak sudah kita buat, sudah kita sampaikan ke Polres ini. Ya. Ada tebusannya juga ke Propam. Jadi kalau misalkan anggota tidak melaksanakan dengan baik, nanti ke Bariskrim juga kita tebusin ke di Wasidik, Karwasidik. Ya. Beliau yang memonitor bagaimana sih yang mengawasi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Ini macetnya di mana? Apakah tim nanti turun atau membuat surat lagi ke penyidiknya, ke Kapolresnya? Cara saya itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi atas nama pimpinan itu lagi Pak Tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman sekalian, tadi panas yang luar biasa. Sekarang sudah dikirim hujan untuk mendinginkan kepala kita. Barusan kita sudah bertemu dengan perwakilan kepolisian. Kami sudah sampaikan semua apa yang dimaksud dengan debt collector, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Fidusia, Undang-Undang 42 tahun 1999. Kita tanyakan juga hukum ini perdata atau pidana atau LGBT, laki-laki atau perempuan. Lalu saya sampaikan juga setiap urusan kendaraan pasti disampaikan dengan pasal 372, 378, 480, penggelapan, penipuan atau perambungan. Saya sampaikan dengan jelas ke Mabes Polri kepada kepolisian untuk menyampaikan berita yang mahal ini kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Karena hukum harus tegas, hukum harus jelas, hukum harus menjadi panglima tertinggi Republik Indonesia. Bukan kita hobi menciptakan undang-undang yang banyak, bukan menciptakan peraturan yang banyak. Kita minta peraturan yang tegas dan benar untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kami punya hutang, maka akan ada hukum yang berlaku, bukan debt collector yang membawa barang, atau dengan menciptakan pengusaha-pengusaha gelap, memberikan iming-iming, memberikan uang 25 juta satu kendaraan, maka rakyat ini menjadi korban satu sama lain. Satu mempertahankan hak, satu yang mendapatkan hadiah. Sampai kapan negeri ini akan diadu domba terus? Kami minta kepada Jenderal Kepolisian, semoga beliau panjang umur, semoga rezekinya, dijauhkan musibahnya. Tapi saya minta amanat rakyat harus ditegakkan. Allah yang diberikan, junjung tinggi, sumpah yang diberikan kepada Pak Jenderal harus dijalankan dengan benar-benar untuk kenyamanan masyarakat di seluruh rakyat Indonesia. Takbir! 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 Allahu Akbar! Semoga apabila laporan kita tidak ditanggapi, maka kita gerakan massa yang lebih besar untuk mendukung kepolisian Republik Indonesia yang berada di mana saja. Setuju? Allahu Akbar.
ber